Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Maulana dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 20A dengan NIM 2020 00 562. Nah, di sini saya akan mempresentasikan skema dasar sistem komputer yang beroperasi. Nah, di dalam komponen sistem komputer itu ada 4 bagian. Yang pertama pemroses atau prosesor, kedua memori utama, yang ketiga perangkat masukan dan keluaran, dan yang keempat itu interkoneksi antar komponen atau disebut bus. Nah, balik lagi ke yang pertama, yaitu pemrosesan atau prosesor. Prosesor ini berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan pemroses yaitu satu, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, dan kedua mendekode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana, dan yang ketiga melaksanakan aksi-aksi. Nah, operasi-operasi di komputer dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama operasi aritmatika, yang kedua operasi logika, dan yang ketiga operasi pengendalian. Nah, di dalam pemrosesan atau prosesor itu terdiri dari CPU atau control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Yang kedua ALU, arithmetic logic unit, yang berfungsi untuk komputasi, yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika. Dan yang ketiga itu ada register. Nah, fungsinya itu sebagai memori sangat cepat yang biasanya sebagai tempat operan-operan dan operasi yang akan dilakukan. Nah, berikut ini skema dari blok pemrosesan. Nah, untuk yang kedua itu ada memori. Nah, memori ini berfungsi untuk menyimpan data dan program. Nah, berikut gambaran hierarki memori berdasarkan kecepatan akses. Jadi, setiap kali pemroses melakukan eksekusi, pemroses harus membaca instruksi dari memori utama. Agar eksekusi dilakukan secara cepat, maka harus dilakukan instruksi tersedia di memori pada lapisan berkecepatan akses lebih tinggi. Kecepatan eksekusi ini meningkatkan kinerja sistem. Nah, konsep ini diimplementasikan antara lain berupa 1. Cache memori, merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibanding memori utama. Cache memori adalah di antara memori utama dan register pemroses yang berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu memori utama. Tetapi di cache memori yang kecepatan akses lebih tinggi, metode ini meningkatkan kinerja sistem. Nah, yang kedua itu buffering, bagian memori utama untuk menampung data yang akan ditransfer dari atau ke perangkat masukan, keluaran, dan penyimpanan sekunder. Buffering ini dapat mengurangi frekuensi pengaksesan dari atau ke perangkat masukan atau ke keluaran dan penyimpan sekunder sehingga meningkatkan kinerja sistem. Nah, yang ketiga itu ada perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari 2 bagian. 1. Komponen mekanis, perangkat itu sendiri, dan 2. Komponen elektronis, pengendali perangkat berupa chip controller. Perangkat masukan atau keluaran ini adalah perangkat yang nyata yang dikendalikan chip controller di board system atau card. Nah, controller dihubungkan dengan pemroses dan komponen-komponen lain lewat bus. Controller berbeda-beda, tapi biasanya mempunyai register untuk mengendalikannya. Nah, dan yang keempat itu ada interkoneksi antar komponen atau bus. Bus ini terdiri dari 3 macam. Yang satu bus alamat atau address bus. CPU mengirim alamat lokasi memori atau port yang ingin ditulis atau dibaca di bus alamat. Yang kedua ada bus data. Di bus data ini CPU dapat membaca dan mengirim data dari atau ke memori atau port. Banyak perangkat pada sistem yang dicantolkan ke bus data, tapi hanya satu perangkat pada satu saat yang dapat memakainya. Nah, yang ketiga itu bus kendali atau control bus. CPU mengirim sinyal-sinyal pada bus kendali untuk memerintahkan memori atau port. Sinyal bus kendali antara lain 1. Ada memory read, memerintahkan baca memori. Yang kedua memory write, memerintahkan penulisan memori. Yang ketiga I atau read, memerintahkan baca port IO. Yang keempat IO write, memerintahkan melakukan penulisan memori. Nah, contoh mekanisme pembacaannya. Untuk membaca data suatu lokasi memori CPU,
mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memory read pada bus kendali. Sinyal memory read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Nah, cukup sekian untuk penjelasan singkat tentang skema dasar sistem komputer beroperasi. Mohon maaf jika ada kata yang tidak dapat dimengerti atau pembicaraan yang terlalu cepat. Saya Muhammad Andi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.